hukumnya dilihat. Kalau dia tokoh, kalau dia ulama, dia terkenal sebagai aulia, maka diperbolehkan. Karena ini masuk dalam ta'zim sya'airillah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu merupakan takwa. Aulia, ulama merupakan simbol syiar agama Allah, sehingga mengagungkan mereka, diantaranya menghormati ketika dia hidup, menghormati ketika dia meninggal, dengan kesan beda, dikejing, dan seterusnya, disemen, diperbolehkan. Tapi kalau dia awam, maka tidak diperbolehkan. Mengingatkan umatnya. Bukan maksudnya memburuk-burukkan orang itu, tapi maksudnya jangan kalian sampai seperti mereka. Bagaimana? Ada orang saleh lalu mati, kita muliakan dengan membangun makam keramatnya, bangun kuburannya. Untuk apa? Kenapa kita membangun kuburannya? Untuk memuliakannya. Tujuan bagus, tujuannya bagus, caranya salah. Orang saleh memang harus kita muliakan, tapi tidak boleh melakukan pelanggaran. Larangan membangun masjid di atas kuburan dan membuat gambar-gambar di dalam masjid. Dan yang ketiga, dan larangan menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Jadi ada 3 masalah besar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi SAW, yaitu pertama, melarang membangun masjid di atas kuburan atau di pekuburan. Dan yang kedua, dilarang meletakkan gambar-gambar di dalam masjid. Maksudnya adalah gambar-gambar orang yang dulu gambar itu digunakan untuk mengingat leluhur, para nenek moyang, orang-orang saleh. Dilarang diletakkan di tempat-tempat salat, karena selain mengganggu juga menyebabkan rusaknya keyakinan umat. Dan yang ketiga adalah tentang larangan menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat salat. Kita baca hadisnya dulu ya, nanti baru kita bicarakan hukumnya. Qala rahimahullah, haddatsana Abu Bakar, la ilaha illallah. Qala haddatsani Zuhair ibn Harb, telah menceritakan kepadaku Zuhair ibn Harb Abu Khaythamah ibn Shaddad An-Nasa'i Al-Baghdadi sahib at-Tasanif. Qala haddatsana Yahya ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh Al-Qattan Abu Sa'id, Imamul Jarh wa Ta'dil. Qala hadatsana Hisham, telah menceritakan kepada kami hadis ini Hisham, itu Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi. Qala akhbarani abi, telah menceritakan kepadaku hadis ini bapakku, yaitu Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Madinah banyak sekali fuqahanya di masa itu, tapi yang paling terkenal ada 7. Salah satunya adalah Urwah ibn Zubair. Sesuai doanya waktu itu di Hijr Ismail, masih ingat doa 4 orang itu? Masih bang? Masih lupa? Nah, yang satu ingin jadi khalifah, terkabul, sah? Yang satu ingin
Jadi gubernur di Irak dan menikahi 2 wanita cerdas dan cantik. Sah? Yang ketiga, ingin ilmunya diambil orang. Yang keempat, dosanya diampuni. Yang di dunia cita-citanya sudah tercapai semua. Ya, Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Mus'ab bin Zubair jadi gubernur. Nikah dengan 2 gadis itu. Masya Allah. Ya, jadi berdoa dekat Kaabah tu. Nah, yang ketiga, Urwah bin Zubair berdoa ilmunya diwarisi. Alhamdulillah, kita termasuk mewarisi ilmunya. Yang keempat, Abdullah bin Umar bin Khattab, dia lebih tinggi cita-citanya. Dosanya diampuni. Ini yang paling besar. Kalau kita sadar. Kalau zahirnya, baguslah jadi khalifah enggak ya? Atau jadi gubernur? Enggak. Kita diampuni dosa. Karena setiap amalan yang besar selalu Allah janjikan dengan pengampunan dosa. Kalau dosa diampuni, semua dapat doa, insyaallah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. An Aisyah, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Siddiqah bintu Siddiq, anna Ummu Habibah, bahwa Ummu Habibah binta Abi Sufyan, saudara Muawiyah, istri Nabi alaihi salatu wassalam, wa Ummu Salamah, dan Ummu Salamah juga istri Nabi alaihi salatu wassalam, dua-duanya pernah hijrah ke Habasyah. Dua-duanya hijrah ke Habasyah 2 kali. Zakarata menyebutkan, keduanya mengatakan zakarata kanisatan, menceritakan tentang sebuah kanisah. Apa kanisah? Kanisah, gereja. Gereja yang mereka lihat di Habasyah, karena waktu itu rajanya Najasyi adalah penganut agama Nasrani. Ya, kemudian diam-diam beriman pada Nabi alaihi salatu wassalam, terkenal dengan raja yang adil. Ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawir. Di dalamnya terdapat gambar-gambar. Nah, cerita ini mereka sampaikan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ceritakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka ceritakan? Karena Rasul belum pernah ke Habasyah. Jadi Ummu Salamah waktu itu masih dengan Abu Salamah. Jadi dia hijrah bersama suaminya masing-masing. Setelah menikah dengan Nabi, mereka ceritakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ulaik, sesungguhnya orang-orang itu, idza kana fihimur rajulus salih, apabila ada orang saleh di kalangan mereka, famata, meninggal, banau ala qabrihi masjidan, dan apabila meninggal, mereka bangun di atas kuburannya masjidan, tempat ibadah. Wa sawwaru fihi tilkas suwar, dan mereka membuat gambar-gambar itu di tempat ibadah itu. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Kalau disebut syirarul khalq dalam istilah syar'i, maksudnya orang-orang kafir. Syirarul khalq adalah orang-orang kafir. La taqumus sa'atu illa ala syiraril khalq. Kiamat takkan datang kecuali yang tinggal orang-orang yang syirar, orang-orang yang buruk-buruk. Jadi mereka ini dengan melakukan itu telah mengakibatkan mereka membuat kesyirikan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan umatnya. Bukan maksudnya memburuk-burukkan orang itu, tapi maksudnya jangan kalian sampai seperti mereka. Bagaimana? Ada orang saleh
lalu mati, kita muliakan dengan membangun makam keramatnya, bangun kuburannya. Untuk apa? Kenapa kita membangun kuburannya? Untuk memuliakannya. Tujuan bagus, tujuannya bagus, caranya sana. Orang saleh memang harus kita muliakan, tapi tidak boleh melakukan pelanggaran. Orang saleh ya harus kita hormati, tapi jangan bermudarat bagi kita setelah mati. Jadi Nabi mengingatkan itu. Mereka adalah syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itu adalah makhluk-makhluk buruk pada hari kiamat. Dan memang itulah yang membuat mereka akhirnya menyembah orang-orang itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengingatkan umat jangan sampai seperti itu. Bila ada orang soleh meninggal, maka kita layak, kita selenggarakan, kita ramaikan, kita kuburkan, dan kita doakan. Dan memuliakannya adalah kalau dia orang berilmu, kita sebarkan ilmunya. Kalau dia punya keluarga, kita pelihara keluarganya. Kalau dia ada jandanya, kita iya. Tak depiti. Hah? Ini kan awalnya. Nah. Hah? Iya. Jadi itu memuliakan. Muliakan mereka. Nah. Tapi kalau dengan ini buat kuburannya untuk apa? Membuat gambar-gambarnya di situ untuk apa? Nah, untuk apa? Dah ada guna. Kecuali hanya akan melanggar syariat yang kemudian akan berujung pada pelanggaran akidah. Ya tiap nampak gambar itu tak tanya dia. Mau ibu siapa tu buyanya? Ikut dia soko guru dayannya, ya. Ikut dia suhu dayannya, kan? Atau bertanya apa kelebihannya? Deh. Bila tak ada sawak kadang ijunya selesai masalah. Masya Allah. Ya Allah. Padahal kalau yang diinginkan oleh Allah dari kita adalah bila dalam keadaan sulit, amma yujibul muttarra idza da'a. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah jadikan mereka sebagai destinasi doa kita. Allah musta'an. Ya kiasnya kan itu ya. Kalau nak capek proses harus ada ordal. Sangko soleh itu orang dalam. Nah. Sangka mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bisa menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Naam, Allah memberikan hak syafaat kepada hamba-hambanya nanti di akhirat. Tapi syafaat itu bukan diminta kepada makhluknya, tapi minta kepada Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kepadanya kecuali dengan izin Allah. Nah, oleh sebab itu mintanya perizinannya pada Allah, bukan pada orang-orang saleh itu. Baik. Jadi gambar-gambar yang dilihat di gereja itu oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah sebabnya disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi yang tahu apa sebabnya. Itu juga yang dulu yang dilihat oleh Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam, pergi ke gereja yang ada di Romawi Timur itu. Nampak sama dia gambar-gambar berhala-berhala itu. Bertanya sama orang itu, yang bertanya jahil, yang ditanya tidak berilmu. Akhirnya bosulah pikiran sama keinginan. Ayah ancak lo sana aja ni ya. Iya ni ancaknya. Dibawa pulang ke Makkah. Di Makkah macam itu juga. Nama buat tak faham, nama newa tak ngerti.
Karena ilmu sudah tiada. Akhirnya dialah yang pertama memasukkan berhala ke Jazirah Arab, khususnya ke Makkah. Dari siku ya tiba nak pina. Mula siku borengnya subur. Setiap kabilah punya berhala. Indo-Indo angkang di dalam Kaabah 360. Memang yang cenderung copek warna ya. Contoh oleh anaconda. Sekali banyak 75 ekor. Allah musta'an. Cepat berkembang. Makanya dia di dalam neraka dihukum Allah seperti orang yang terbusai ususnya diikatkan dan berputar-putar di situ. Seperti berputarnya keledai di penggilingan gandum. Sebab dulu tiada orang negeri tabung. Nah, putar-putar di situ. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka adalah syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Kemudian Imam Muslim melanjutkan, qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ini sudah sering kita sebutkan, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah al-Absi al-Hamdani al-Kufi, sahibut tafsir wa al-Musannaf wal Musnad dan lain-lainnya. Wa Amr an-Naqid, itu Amr ibn Ali al-Fallas an-Naqid al-Basri. Qala, keduanya berkata, hadatsana Waki'. Telah menceritakan kepada kami Waki' Ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi, salah satu imam murid guru terkenal dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihim. Qala hadatsana Hisam bin Urwah, telah menceritakan kepada kami Hisam ibn Urwah ibn Zubair yang tersebut di sanad sebelumnya, an abihi dari bapaknya, an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annahum tadzakkaru 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi, bahwa mereka menyebut-nyebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi, waktu sakit beliau. Yang lain nanti menjelaskan bahwa sakit terakhirnya yang beliau mati, meninggal waktu itu. Fadzakarat Ummu Salamah wa Ummu Habibah kanisatan thumma dzakara nahwa. Lalu Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebut-nyebut sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah. Kemudian dia ceritakan seperti cerita yang di atas tadi, dan Nabi SAW mengatakan apa yang dikatakan dalam hadis yang di atas. Sebabnya mereka membuat itu karena untuk memuliakan orang-orang saleh tadi. Kemudian selanjutnya, qala hadatsana Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, yaitu Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib, Abu Quraib al-Basri. Qala hadatsana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, yaitu Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim al-Dharir. Qala hadatsana Hisam, telah menceritakan kepada kami Hisam, yakni Hisam bin Urwah bin Zubair ibn al-Awwam al-Asadi, an abihi dari bapaknya Urwah bin Zubair ibn al-Awwam al-Asadi, an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, zakarna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di sebagian naskah zakarat azwajun Nabi, tapi ini juga lughah yang sah, lughah akalunil baraghis. Zakarna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'ainaha bi ardil Habasyah. Para istri Nabi menceritakan gereja yang mereka lihat di Habasyah. Yuqalu laha Maria. Nama gerejanya adalah gereja Maria. Nah, kalau kita Maria. Di sana Mary, nah. Ya. Kan Mary ya? Baik. Atau Mary. Mary itu Mary. Kalau Mary itu kan arti Mary. Nah. Maria. Namanya Maria. Bimisli hadisihim. Sama dengan hadis yang di atas. Kemudian qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqid, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amr an-Naqid yang sudah disebutkan di sanad di atas. Qala, keduanya berkata, hadatsana Hashim ibn al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Hashim ibn al-Qasim. Qala hadatsana Syaiban, menceritakan kepada kami Syaiban ibn Farrukh ibn Abdurrahman, an Hilal ibn Abi Humaid, dari Hilal bin Abi Humaid, an Urwah ibn Zubair, dari Urwah bin Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradi alladhi lam yaqum minhu. Ini kenapa riwayat ini disebutkan? Karena menjelaskan tadi kan waktu sakitnya, sakit kapan? Nah, di sini riwayat ini menjelaskan.
Karena ini salah satu metodenya ahli hadis dalam memahami hadis. Hadis-hadis yang berkenaan dikumpulkan satu tempat. Kalau kita kan bilang kok banyak sanadnya, walau ulang itu aja isinya kan? Enggak, ada tambahannya, yaitu fi maradhihi alladhi lam yakum minhum, yaitu waktu sakit Nabi yang tidak bangkit lagi setelah itu. Artinya Nabi tidak sembuh lagi setelah itu. Apa kata Nabi SAW? La'anallahu al-yahuda wan nasara. Di riwayat lain menjelaskan sekitar 5 hari menjelang wafatnya. Apa kata Nabi? La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini bisa kalimat ikhbariyah atau kalimat insya'iyah du'a'iyah. Bisa maknanya ini Nabi memberitahukan bahwa Allah telah menjatuhkan laknat, atau kalimat doa dari Nabi semoga Allah melaknat. Dua-duanya tidak ada yang baik. Dua-duanya tidak ada yang baik. Nah, Allah melaknat. Kalau dia laknat dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Nah, kita tahu dawabitnya, rambu-rambunya dosa besar, diancam dengan laknat. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Apa sebab laknat itu turun? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masajid, tempat-tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah. Ini kalau ada yang latar aku kan, orang pemikir, orang Yahudi tidak ada masjid dah jininya. Ya, Yahudi tidak ada masjid. Sama aja dengan tadi alal qabri, di atas kuburan. Tak apa nak Yahudi beribadat di kuburannya. Berarti sabuna hadis yang salah dah. Nah, jadi suruhnya belajar bahasa Arab dulu. Pandai bahasa Arab juga kan diturun. Pandai bahasa Arabnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid, tempat-tempat sujud, tempat-tempat beribadah. Berarti penyebab laknat itu karena mendirikan rumah ibadah, tempat-tempat salat di kuburan. Nah, so, nak bantah juga kaji dulu. Ada je nonton kau banyak ni. Banyak lah. Ada jalan melak ni. Nah. Qalat, dia berkata, yakni Aisyah, "Kalau la zaka ubriza qabruh." Kalau bukan karena takut kuburan Nabi itu dijadikan tempat beribadah oleh orang, maka pasti akan dinampakkan kuburannya. Bukan dipindah, tak boleh dipindah ruang. Kuburan para Nabi tak boleh dipindah. Nanti akan kita bahas setelah ini. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kalau bukan karena takut kuburan Nabi dijadikan tempat beribadah, niscaya dibuka itu di dinding-dinding kamar Aisyah itu supaya orang mudah ziarah ke kuburan Nabi SAW. Nih kalau sampai terbuka, ya, sebanyak-banyak orang klaim kena idul tu. Iya, sang lain apa pago 3 lapis ya. Kalau je Nabi tang situnya. Tak siapa muka pintu kan. Kalau je Nabi. Kalau tak mencium lutut padahal mirantu tanpa parang ha. Dia sahabatnya Muawiyah, tak dia kalau Nabi na. Bini Nabi pailah ke Kufah untuk mendamen, akhirnya terjadi perang Jamal, tak jo kalau Nabi lah dari situ. Tiba tak juga sekali datang ke langsung kalau kena dulu lutut itu. Mangkat tu Nabi dapat ninya. Itu cahaya tuan-tuan. Nawa je orang hebat-hebat dan cahaya. Allah musta'an. Jadi begitu subuhat ya Allah kaum muslimin muslimat. Semoga Allah memaafkan kita dan orang-orang yang tertipu oleh para penipu. Ya kalau dek salawatnya banyak salawat deh enggak apa dia. Di raudhah enggak terlalu halu Nabi nah. Ya kalau dek salawatnya bang ya, kami baca hadis salawat tahu itu bang ya. Nah. Kalau salawat tertentu banyak tak apa model selawat dulu deh. Selawat Nariyah, selawat Kamilah, selawat Munjiyah, selawat Syafiyah, Munfarijah. Nah, wala aku selawat dia apa dulu ni. Sampai selawat Badar pun siapa lu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi begitulah subuhat yaitu dongeng-dongeng yang jadi dasar agama orang. Allah musta'an.
Jadi oleh sebab itu, kalau bukan karena takut dijadikan tempat peribadatan, niscaya akan dibukakan kuburan Nabi alaihissalatu wassalam sehingga terlihat dan mudah dijari dari segala penjuru. Nah, tapi Aisyah dah paham. Sebab kalau dibuka, pasti akan mendatangkan masalah besar. Dan takut joleh tanah labir. Ya. Salih tanah Mekah banyak bodoh awak pulang. Dan itu sampai si Kobo takut bapa jahnya. Tabur dan pulang tang buyanya. Apa dia cepat tang jawab je tahu tak tanya kau ada lulas sampai rumah lah. Anton kelen maknya. Kalau ikut mazhab Syafi'i ya. Tonton pengadut mazhab Syafi'i kan. Siapa yang mampu tanah dari Mekah atau Madinah pulang onton lihat. Onton lihat. Gara-gara aja. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Abu mau yang bonye kan. Amun tapi mahir tambang. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang berjamaah. Pasti diambil kali-kali dengan kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Sang kuburan tak joleh wali dah banyak abi je doang disungku dalam tanah. Kan ya? Apalagi tanah kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahkan tak dibuka. Ghaira annahu khasyi'a yuttakhadha masjidan. Tapi Nabi takut kuburannya dijadikan masjid tempat beribadah. Wa fi riwayat Ibnu Abi Syaibah laula zaka lam yazkur qalat. Yani di dalam riwayat Abi Syaibah kalau bukan karena itu la ubriza qabru. Bukan dari perkataan Aisyah tapi dari perkataan Tarawi. Kemudian selanjutnya qala Al-Imam Muslim rahimahullah hadatsana Harun ibn Sa'id Al-Aini telah menceritakan kepada kami hadis ini Harun bin Sa'id Al-Aini qala hadatsana Ibnu Wahab telah menceritakan bukan Ibnu Wahab Abdullah ibn Wahab Al-Qurashi asbatun nasi fi Malik qala akhbarani Yunus telah menceritakan kepada kami Yunus yakni Yunus ibn Yazid Al-Aili wa Malik dan Malik yakni Malik ibn Anas Imam Darul Hijrah an Ibn Shihab dari Ibn Shihab yakni Az-Zuhri masyhur qala hadatsani Sa'id bin Musayyib telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Musayyib itu imamnya para tabi'in paling utama anna Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah memerangi orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur para nabi sebagai tempat-tempat ibadah atau masjid-masjid. Kemudian wa hadatsani Qutaibah ibn Sa'id telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani Abu Raja' Al-Baghlani qala hadatsana Al-Fazari yakni Muawiyah ibn Muhammad Al-Fazari an Ubaidillah ibn Al-Asam dari Ubaidullah ibn Al-Asam qala hadatsana Yazid ibn Al-Asam telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Al-Asam ibn Labid na'am an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah SAW bersabda la'anallahu al-yahuda wan nasara Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani ittakhadhu qubur anbiya'i masajid sekali lagi karena mereka menjadikan kuburnya para nabi mereka sebagai tempat ibadah masjid-masjid. Kemudian Imam Muslim melanjutkan wa hadatsani Harun ibn Sa'id Al-Aili menceritakan kepadaku Harun ibn Sa'id Al-Aili wa Harmala ibn Yahya dan Harmala ibn Yahya At-Tujibi murid Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Qala Harmala Harmala berkata akhbarana wa qala Harun ibn Sa'id Al-Aili mengatakan hadatsana Ibnu Wahab yaitu Abdullah ibn Wahab Al-Qurashi Al-Misri. Qala akhbarani Yunus telah menceritakan kepadaku Yunus ibn Yazid Al-Aili an Ibn Shihab dari Ibnu Shihab yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harith bin Shihab Az-Zuhri yaitu orang yang pertama yang mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas instruksi pemerintah yaitu Umar bin Abdul Aziz. Qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Ubad bin Mas'ud anna Aisyah radhiyallahu taala anha berkata wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata lamma nazalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma kashafaha an wajhihi faqala wa huwa kadhalik wa la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid
yuhadziru mithla ma sana'u. Bahwa Aisyah dan Ibnu Abbas menceritakan ketika turun kepada Rasulullah SAW, artinya turun penyakitnya, ada yang mengatakan ada turun malaikat. Naam. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Dia meletakkan kainnya di atas, kain selimut di atas mukanya. Fa idza tamma kashafaha an wajhi. Apabila beliau merasa sakit, maka dibukakan dari mukanya. Faqala wa huwa kadzalik, dan ketika itu beliau mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Maka mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Yuhadziru mithla ma sana'u. Nabi mengingatkan apa yang mereka lakukan jangan sampai dilakukan oleh umatnya. Pas waktu. Baik, nanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.